Momen paling berkesan selama menjadi anggota pramuka itu, Harapan saya sebagai pembina tentunya yang pertama, peran yang paling terpenting menurut saya menjadi pembina pramuka, ya di setiap latihan pun saya suka eh, memberitahu kepada peserta didik bahwasannya kenapa saya bersikap tegas di sana, ya di situ tentunya ada habiskan kuota kegagalan sehingga yang tersisa adalah kuota keberhasilan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Halo kakak-kakak dan adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam memandu. Selamat datang di Ngobrol Asalam, wadah kita saling berbagi cerita, bakti, dan inspirasi. Bersama saya, Hawa Askara Khairina, dan saya Mutiara Ramadhani. Pramuka itu bukan sekedar tenda dan tali temali, melainkan tentang pembentukan karakter dan cinta tanah air. Oleh karena itu, di podcast kali ini, kita akan mengobrol santai namun syarat akan makna tentang jejak pramuka. Sebelumnya, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang berkaitan dengan pramuka. Boleh untuk kakak-kakak narasumber untuk memperkenalkan dirinya? Dari siapa dulu nih? Dari kakak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Alamsyah. Di sini saya sebagai salah satu pembina dari SMP Quran Salam. Perkenalkan, nama Ana Nada Nakiara Rudiana Kinayan. Di bidang pramuka di Asalam, Ana menjabat sebagai pratama di Ahmad. Halo, perkenalkan, nama saya Zikra Ramadhani Almari. Di bidang pramuka Asalam, saya menjabat sebagai wakil pratama. Terima kasih sebelumnya. Sekarang lanjut kita ke pertanyaan yang pertama untuk Kak Ruli. Boleh tahu apa saja pengalaman dan pembelajaran berharga yang Kakak dapat dalam membina pramuka? Ya, pengalaman terlebih dahulu. Untuk pengalaman tentunya salah satu dari pengalaman saya itu yang paling berharga, belajar sabar, ya, belajar sabar dari peserta didik yang kita bina, ya. Mengenai pengalaman ini, untuk pengalaman lomba, prestasi dan apapun itu menurut saya itu adalah bonus. Yang paling berharga adalah belajar sabar, belajar menerima karakter semua peserta didik yang kita bina. Pertanyaan pertama untuk Kakak Fasis. Nilai apa yang sekiranya paling Kakak dapat dari kepramukaan? Nilai kepemimpinan sama keberanian. Biasanya, jujur dulu Ana sebelum terjun ke pramuka, Ana itu orangnya takut kalau nanya ke orang segala macam. Terus setelah Ana terjun ke pramuka, dan alhamdulillah di sini juga setelah kedatangan Karuli, pramuka di Asalam semakin berkembang. Buat Karuli, pelajaran penting terbesar apa yang Kakak dapat dari pembina pramuka? Pelajaran terpenting, ya, pelajaran terpenting untuk saya sebagai pembina, ya, pelajaran terpentingnya yaitu karena kembali lagi kepada peserta didik, tentunya peserta didik kita karakternya berbeda-beda, maka dari itu kita selaku pembina tentunya harus menyatukan dari karakter mereka yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang ekstrovert, seperti itu, yang mana itu menjadi tugas pembina tersendiri. Pertanyaan untuk Kakak Kasus. Momen paling berkesan selama menjadi anggota pramuka? Momen paling berkesan selama menjadi anggota pramuka itu
mengikuti lomba. Jadi sebelum ada pramuka itu kita memang belum terlalu aktif pramuka, tapi karena mungkin kedatangan Karoli dan membuat pramuka di Asalam menjadi berkembang, jadi kita memiliki momen berkesan bersama Karoli dan teman-teman itu mengikuti lomba. Pertanyaan untuk Karoli, dalam satu kalimat, pembina yang baik adalah menurut kakak di era yang sekarang. Pembina yang baik di era sekarang menurut saya pembina yang bisa satu, menyatukan peserta didik, ya. Yang kedua, pembina yang bisa membuat nyaman peserta didik, dan yang ketiga yaitu pembina yang bisa merubah kedisiplinan dan karakter peserta didik tersebut. Pertanyaan untuk Kakak Pasus. Bagaimana pengalaman selama menjadi pemimpin Regu memengaruhi kehidupan di luar pramuka? Kalau di anak sangat berpengaruh keluar itu. Kalau di dunia, di lingkungan pondok kan ya paling ketemunya sama yang itu aja ya. Kalau di luar ada orang-orang yang lain juga kan, ada yang beda agama segala macam. Jadi lebih berani juga buat bersosialisasi sama orang-orang luar. Untuk Karoli, boleh diceritakan awal mula menjadi pembina pramuka? Ya, untuk awal mula menjadi pembina pramuka, sebetulnya dari semenjak saya penggalang pun saya sudah membantu pembina gitu ya. Mungkin itu hanya membantu saja, namun untuk awal saya menjadi pembina pramuka itu karena kebetulan saya lulusan pondok pesantren juga, dan alhamdulillahnya saya dipercaya untuk mengabdikan diri, dipilih untuk mengabdi di pondok pesantren yang saya tempati tersebut. Di situ salah satunya adalah diamanahkan untuk menjadi pembina gitu. Jadi awal mulanya itu berarti semenjak lulus dari pesantren tersebut. Pertanyaan untuk kakak Pasus, apa nilai pramuka yang paling berpengaruh dalam cara kakak memimpin? Nilai pramuka yang paling berpengaruh dalam memimpin itu ya yang pastinya tegas dan memiliki kedisiplinan, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi kepada anggota-anggota pramuka lainnya. Untuk Karoli, kan sebentar lagi periode kakak-kakak ini bakal lulus. Setelah ini apa nilai dari pengalaman lomba yang kakak harap mereka bawa kehidupan sehari-hari? Ya, untuk kakak-kakak yang sebentar lagi lulus dan sebentar lagi menjadi purna, harapan saya sebagai pembina tentunya yang pertama karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari harus tetap dijaga. Pengalaman yang sudah didapat di Pramuka SMP Quran Asalam ini, pengalaman apapun itu ya, bawa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir yaitu jangan lupa pulang. Dalam artian jangan lupa pulang tuh kalian kenal pramuka di sini, ayo bantu para pembina di sini untuk terus meningkatkan, mengembangkan pramuka di sini. Jadi ketika ada event apapun yang diselenggarakan oleh Pramuka SMP Quran Asalam, baik event internal ataupun eksternal, saya harap datang dan selalu support, mendoakan adik-adiknya. Pertanyaan buat Kakak Pasus, gimana cara kalian ngadepin kekalahan di suatu perlombaan? Tadi kata Karoli di awal kan,
kalau kekalahan atau kalau kemenangan itu kan bonus kan. Kita ngambil momen aja sih, sama pengalaman juga kan, sama teman-teman. Jadi kalau kalah juga ya udah nggak apa-apa, kita coba lagi, kan bisa dicoba lagi. Pertanyaan untuk Kak Ruli, menurut kakak apa sih peran utama seorang pembina pramuka? Peran utama sebagai pembina pramuka. Peran yang paling terpenting menurut saya menjadi pembina pramuka ya mungkin sama pendapat dengan pembina-pembina yang lain, bahwasannya untuk peran menjadi pembina itu adalah yang pertama itu menjadikan peserta didik yang tadinya kurang dalam kedisiplinannya, kurang dalam karakter baiknya, itu ada perubahan ketika kita bina. Maka dari itu ya, karena karakter, kembali kepada karakter, karena karakter itu menjadi ruh di dalam pramuka, yaitu tugas pembina yang paling penting adalah merubah karakter tersebut. Pertanyaan untuk kakak-kakak Pasus, skill dasar yang harus dikuasai agar lomba berjalan dengan lancar itu apa sih? Skill dasar itu yang paling penting tuh keyakinan. Jadi kalau misalkan kita yakin kita bisa, itu insya Allah akan dimudahkan. Dan jangan melihat ke belakang. Jadi kayak kalau misalnya kita yakin, ya udah lurus aja ke depan. Sesuai dengan niat kita mau targetnya apa, dan ya hilangkan semua pikiran yang mungkin menjadi beban. Buat Karoli, kan kalau misalnya lomba tuh biasanya kalau udah nyampe ke tempat lombanya misalnya suka pada nervous, pada kayak insecure gitu. Itu gimana sih cara Karoli itu memotivasi anggota yang mulai kehilangan semangat? Ya, di setiap latihan pun saya suka memberitahu kepada peserta didik bahwasannya yang pertama untuk menghilangkan rasa nervous atau insecure dengan pangkalan-pangkalan yang lain, salah satunya saya mengharamkan mereka untuk melihat pangkalan lain. Bagaimana caranya kita yang dilihat oleh pangkalan lain, gitu. Pertanyaan buat kakak-kakak Pasus, kegiatan pramuka apa sih yang paling underrated tapi sebenarnya penting? Itu sih kedisiplinan. Kalau misalkan lagi ada eskul pramuka kan, di sini tuh masih lihatnya tuh, kalau di sini anak di awat masih suka ngelihat banyak yang telat kalau misalkan udah dihitung buat ke lapangan. Itu sih yang paling harus penting. Untuk Karoli, kalimat pertama apa yang Karoli sampaikan kepada anggota Pasus supaya anggota nggak pulang dalam keadaan sehat? Kalimatnya bebas. Kalimat yang saya ucapkan kepada Pasus ketika mereka akan pulang namun tidak sakit hati. Iya. Ketika mereka gagal, ya mereka harus bangkit lagi, karena ya setiap orang pasti melewati rasa kegagalan tersebut. Makanya saya selalu memotivasi, salah satu untuk cara mereka tidak sakit hati ketika mereka pulang, itu adalah salah satunya cara motivasi.
memotivasi gitu. Ya, kegagalan tadi setiap orang pasti melewati rasa kegagalan tersebut, namun tidak setiap orang ya mampu bangkit. Maka dari itu saya selalu memotivasi ketika gagal ya bangkit. Habiskan kuota kegagalan sehingga yang tersisa adalah kuota keberhasilan. Ini tuh. Untuk kakak-kakak Pasus, sejak kapan kakak aktif memimpin kegiatan pramuka? Sejak mimpin di kegiatan pramuka. Dulu tuh kalau ada pribadi Ana sendiri, dulu memang kurang aktif dalam kegiatan pramuka dan menganggap pramuka tuh mungkin tidak terlalu penting gitu. Jadi pas Ana terjun ke dunia pramuka, jadi kayak oh gini ya penting memimpin tuh. Jadi untuk bisa memotivasi anggota lainnya dan bisa mengemban amanah dari pembina, lalu kita menyampaikan ke anggota lainnya. Ini untuk pertanyaan Kak Karuli dan kakak Pasusnya. Kan beberapa bulan lalu kita ada kegiatan camping atau mukhayam tarbawi ya. Nah, kira-kira apa sih kesan pesan atau keluh kesah yang kakak alami selama 3 hari mendampingi kita di sana? Apalagi pas malam api unggun, itu kan kayak seru banget gitu ya. Boleh dong diceritain pengalamannya Siapa dulu nih? Dari dari Karoli dulu. Oke. Tadi kesan dan pesan. Oke. Kesannya tentunya sangat-sangat banyak pelajaran ya yang didapat ketika camp di sana ya. Apalagi saya selaku pembina dan diamanahkan untuk menjadi PIC acara yang mana memang tugasnya itu sangat-sangat luar biasa gitu, sangat-sangat luar biasa. Ketika saya kurang maka acara tersebut pun akan berantakan begitu. Makanya kenapa saya bersikap tegas di sana ya, di situ tentunya ada kesan untuk peserta didik bagaimana caranya kita bisa lebih disiplin lagi ya. Yang tadinya kita selalu leha-leha di mahat, ketika ada aturan di mahat kita selalu leha-leha, ketika kehidupan sehari-hari mau di mahat ataupun di rumahnya sendiri kita selalu leha-leha, santai-santai. Disitulah ada pembelajaran bahwasannya kita penting banget memiliki rasa sikap disiplin ya. Tentunya disiplin ini sangat penting untuk kita kehidupan sehari-hari gitu. Dan untuk pesannya, untuk pesan peserta didik, setegas apapun, sesulit apapun, maka itulah jadikan semuanya menjadi pembelajaran yang berharga ya, sehingga mereka bisa mendapatkan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sih kalau menurut saya. Sebelum lanjut kesan-pesan dari kakak Pasus, kita boleh minum dulu biar terlambat. Biar Jaga sehat. banget ya. Izin diminum teh. Iya, Makasih ya. kasih. Bisa. Ini nggak apa-apa nih kelihatan Nggak apa-apa. sponsornya. Apa memang jadi sponsor? Bisa gak? Boleh dibantu? Iya. Ya. Udah ini. Udah. Ya. Wah. Nanti kesannya boleh dari Hana aja nggak? Misalnya kesannya Hana, dia kesannya Oh, gitu. boleh, boleh. Ya. Nah, lanjut. Kalau kesannya kan di sana juga kita Pasus itu kan jumlahnya 4 orang tuh. Kita
kita kan juga diamanahin buat diamanahin sama pembina buat ngontrol santri yang lain. Kan nggak mungkin kan pembina doang kan di sana, kasihan kan capek, jadinya pembina juga minta tolong ke kita buat bantuin yang lain. Terus sih sebenarnya anak juga orangnya tuh nggak bisa tegas awalnya kan, tapi kan karena sana disuruh tegas juga, tegas yang tahu batasan, jadi kalau marah seperlunya aja, kalau nyuruh juga seperlunya aja gitu sih. Keren pesan. Kalau untuk pesan ke santri lain atau anggota lain itu sih lebih disiplin lagi, lebih bisa mengontrol diri untuk mungkin bisa dibilang produktif ya, karena bisa dibilang santri terutama ahwat itu masih bisa dibilang masih kurang produktif, tapi mereka tuh udah keren gitu, udah mau ngikut apa kata kita. Jadi mungkin pesannya disiplin, produktif, dan bisa mencontoh yang baik dari kita. Buat Kak Ruli sama kakak-kakak Pasus, coba dong 3 kata untuk menggambarkan pramuka. 3 kata. Pertama, asik, menggembirakan, bergengsi. Kalau dari kakak kasusnya, Tiga-tiga nih, anak dia tiga nanti. iya. Buat anak keren, terus keren sih, keren banget. Terus itu juga ya nanti deh tiga-tiga Boleh? satu-satu. Iya, boleh. Kan kalau Nada keren, kalau Nada tuh yang kayak intinya tuh pramuka tuh seru, menyenangkan. Nah, ini udah tiga. Dah. Udah tiga ya, udah tiga. Terus ini ada lagi pertanyaan untuk kakak Ruli sama kakak Pasus, makna kepramukaan bagi kakak-kakak tuh apa sih secara pribadi? Makna kepramukaan. Makna kepramukaan menurut saya, ya, maknanya adalah tadi, karena karakter adalah menjadi ruhnya pramuka, itu bagaimana caranya kita bisa memiliki karakter tersebut, karakter baik, sehingga apapun itu yang kita lakukan maka akan mengikuti karakter tersebut. Itu menurut saya. Kamu tadi bukan Makna kepramukaan secara pribadi. sama sih, karakter juga, jadi bisa membentuk karakter jadi lebih baik lagi gitu ke depannya, jadi lebih baik. Mana? Ana, kalau menurut Ana makna kepramukaan secara pribadi itu kurang lebih sama. Kayak bisa menjadikan karakter kita tuh kayak yang lebih bisa tegas, disiplin, terus banyak lagi deh makna kepramukaan secara pribadi itu. Boleh dong kata-kata untuk Pasus periode yang akan datang agar lebih semangat menjalani organisasi untuk kakak Pasus. Untuk Pasus menjadi regenerasi dari kakak-kakak yang sebentar lagi mau lulus, ya, ikuti langkah dari kakak-kakaknya, tentunya langkah-langkah yang baik, ikuti tentunya itu yang pertama. Yang kedua, percaya sama potensi diri masing-masing, ya, itu yang paling terpenting, percaya diri sama potensi masing-masing. Dan tentunya yang terakhir,
terus semangat, terus memiliki rasa untuk mengharumkan nama baik sekolah kita. Jadi kakak-kakaknya. Kita nyambung-nyambungin aja. Ya, Kalau dari Ana, pesan buat ini ya, kasus selanjutnya. Kan kalian sering lihat tuh kita latihan kan dulu. Nah, jujur dulu kurang sih usahanya, tapi kurang dikit gitu. Maksudnya kurang berusaha banget. Kalau kalian lihat, kadang masih suka leha-leha, masih nanti aja lah gitu kan, kayak gitu. Kalau pesan dari Ana, jangan lihat diri kita yang itu, jadi lihatnya yang bagus-bagusnya aja gitu sih. kalau dari anak balik ke awal yang skill dasar itu yakin sih. Karena kalau misalnya kita gak yakin mungkin pikiran jadi kemana-mana, aduh bisa gaya gitu. Tapi kalau kita udah punya niat dan target yang jelas, tujuan yang jelas, dan dengan keyakinan juga kita bisa buat mencapai tujuan tersebut. Pesan dari anak itu yang pertama yakin, yang kedua lihat contoh yang baik dari kita. Jadi yang buruk-buruk dari kita hilangkan. Kalau bisa evaluasi dari selama kita latihan itu mungkin kan suka lihat tuh kita latihan gimana kan. Jadi mungkin yang jeleknya ya buang aja. Kan kalau lihat di belakang itu banyak banget piala, banyak juara umum, banyak banget pokoknya pialanya. Nah ini tuh cara menangin labanya tuh gimana sih? Kayak misalnya harus latihannya tuh kayak bener-bener produktif gitu, kayak yang rajin setiap hari. Kalau enggak emang ya pasti menang gitu. Harus rajin sih, produktif juga. Karena kalau kan kata orang mah usaha itu akan Tidak akan. iya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu sih. Kalau boleh tahu apa sih Kak kepanjangan dari Hamasa? Hamasa. Iya. Ya, kepanjangan dari Hamasa ini adalah artinya yang pertama, Hamasa ini bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang berartikan semangat. Ya, itu alasan saya memberikan nama pasukan ini Hamasa dari bahasa Arab, yaitu artinya semangat gitu. Dan kepanjangan dari Hamasa ini juga sebetulnya masih bahasa Arab gitu. Harapatul Kasbiyah Mahad Asalam. Harapatul Kasbiyah itu adalah artinya gerakan pramuka Mahad Asalam. Jadi kepanjangan dari Hamasa itu Harapatul Kasbiyah Mahad Asalam, yang berartikan gerakan pramuka Mahad Asalam gitu. Kenapa dinamakan Hamasa? Itu harapannya biar tetap selalu semangat, tentunya semangat dalam diri masing-masing, semangat untuk terus mengharumkan nama pramuka di luaran sana gitu. Karena alhamdulillahnya kita sudah mulai dikenal oleh sekolah-sekolah lain. Berkat apa? Ya berkat itu tadi, awal dari semangat, berani melangkahkan diri untuk ikut bersaing di pramuka luar, dan bonusnya adalah dikenal oleh pangkalan-pangkalan lain. Untuk Karoli, tantangan terbesar dalam menghadapi anggota dengan karakter yang berbeda-beda itu gimana? Kan suka kadang kayak, ih ini orang ngeselin banget gitu, kayak gak bisa diatur gitu kan. Terus kadang kayak, ini gampang nih diatur gitu. Terus kayak mengontrolnya tuh gimana gitu. Ya, jujur saya tipe orang yang memiliki seni kepemimpinan yang tegas gitu ya, karena seni kepemimpinan itu bermacam-macam. Saya salah satunya adalah tegas bukan keras ya. Kalau nggak percaya, kalian mungkin bisa lihat ketika saya melatih,
saya tegas atau keras. Kalau tegas, ya tentunya kenapa saya tegas? Karena saya peduli terhadap mereka, gitu. Saya gak mau mereka capek-capek latihan, tapi hasilnya gak ada, gitu. Jadi tantangan terbesar saya menghadapi peserta atau peserta didik PASUS, karena mereka karakternya berbeda-beda itu tadi, ada yang memang introvert, extrovert, ya, ada yang gampang diatur, ada yang susah diatur. Itu menjadi tantangan saya, ya, untuk bisa sabar, ikhlas, dan solutifnya adalah bisa merubah mereka, ya, yang tadinya susah diatur menjadi mudah diatur. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun semangat kepanduan di dalam dada kita tidak akan pernah padam. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Banyak sekali insight dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari obrolan kita mengenai jenjang pramuka. Semoga apa yang disampaikan oleh Karoli, Ananda, dan Kazikra dapat menjadi bekal kita untuk terus mengabdi dan berkarya. Sebelumnya, kita sangat berterima kasih untuk para kakak pembina dan kakak PASUS atas partisipasinya untuk mengikuti podcast kali ini. Masih sudah mau sharing-sharing sama kita, udah kelihatan berbagi pengalaman dan juga itu jadi banyak tahunnya. Saya Hawa, Dan saya Rara. dan seluruh anggota kami undur diri. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Satyaku dharmakan dharmaku babaktikan. Salam pramuka. Salam.